Abu Said Al-Khudri, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, yang berasal dari suku Khazraj, ia tumbuh besar di tengah keluarga yang mencintai jihad. Sejak kecil ia bercita-cita ingin membersihkan bumi dari orang-orang yang merusaknya. Nama aslinya adalah Sa'ad ibnu Malik putra Malik ibnu Sinan, sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Ia punya seorang saudara perempuan yang juga dikenal sebagai sahabat yang mulia, yaitu Al-Fariyah binti Malik. Ia juga punya saudara seibu, bernama Qatadah ibn al-Nu'man, yang terluka parah dalam perang Uhud, dan bola matanya keluar dari kelopaknya. Ketika Nabi mendatanginya, beliau memegang bola matanya dan kemudian mengembalikannya pada posisi semula. Qatadah merasa penglihatannya kembali pulih, bahkan lebih tajam. Ketika keluarga ini memeluk Islam mengikuti ajakan utusan Rasulullah di Madinah, yaitu Mus'ab ibnu Umair, mereka pun berjanji setia kepada Allah untuk menegakkan kalimatnya dan memperkokoh barisan Nabi. Mereka melihat salah satu jalan untuk menolong Allah dan Rasul-Nya adalah berjihad sungguh-sungguh di jalannya. Mereka telah bertekad akan menyambut jihad yang diserukan Rasulullah dengan penuh semangat, tanpa keraguan atau rasa takut sedikit pun. Akhirnya, jihad di jalan Allah menjadi cita-cita mereka. Seperti biasa, sebelum berangkat ke medan perang, Rasulullah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk ketika muncul kabar mengenai kekuatan pasukan Quraisy yang bergerak untuk menyerang Madinah. Rasulullah menyiapkan kaum Muslim untuk menghadapi serangan itu. Ketika pasukan Muslim telah bersiap, Rasulullah berjalan, memeriksa satu demi satu, dan melihat beberapa di antara mereka masih terlalu belia untuk ikut berperang, termasuk di antaranya Al-Bara ibnu Azib, Abdullah ibnu Umar, Usaid ibnu Zuhair, Zaid ibnu Tsabit, Abu Said Al-Khudri, dan Arabah Al-Ausi. Anak-anak itu tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang. Rasul juga menganggap Rafi ibnu Hadij belum cukup umur, tetapi anak itu berdiri tegak di tengah barisan mengenakan sepatu yang penuh tambalan, sehingga ia terlihat lebih tinggi dari sebenarnya. Ia juga mengepalkan dan mengacungkan tinjunya dengan semangat. Karena bersikeras ikut serta, Rasul pun membolehkannya berperang. Rasulullah juga memulangkan Samurah ibnu Jundab. Ketika itu ibunda Samurah sudah menikah dengan Murai ibnu Sinan ibnu Salabah, paman Abu Said Al-Khudri. Samurah berkata kepada ayah tirinya itu, "Bapak, Rasulullah mengizinkan Rafi ibnu Hadij, tetapi mengeluarkanku dari barisan. Ketahuilah, aku juga ingin berperang seperti Rafi ibnu Hadij, dan aku lebih kuat darinya." Maka, Murai ibnu Sinan pun menghadap kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kenapa Paduka memulangkan anakku dan memperbolehkan Rafi ibnu Hadij, sementara anakku lebih siap darinya?" Nabi berkata kepada Rafi dan Samurah, "Bertarunglah kalian berdua." Maka, keduanya berkelahi dan karena Samurah mampu mengalahkan Rafi, Rasulullah mengizinkannya ikut perang. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka teramat merindukan surga, sehingga ingin cepat-cepat meraih tempat mereka di sana. Mereka memilih jalan yang paling tepat untuk mencapai surga, yaitu jihad di jalan Allah. Dengan langkah yang gagah mereka menyambut seruan jihad, tanpa menghiraukan kehidupan dunia, dengan segala perhiasan dan kenikmatannya yang menipu. Malik ibnu Sinan pergi bersama Rasulullah dan kaum muslim ke medan Uhud, sementara putranya, Abu Said Al-Khudri, kembali pulang ke rumah karena tak diizinkan ikut berperang. Ia menangis dan berduka karena dilarang pergi bersama pasukan muslim. Saudara perempuannya, Al-Fariyah, menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Ia menghiburnya dengan mengatakan bahwa kelak ia bisa ikut serta dalam peperangan yang lain. Akhirnya, tangisan Abu Said reda, dan hatinya dipenuhi harapan bahwa kelak ia akan turut serta dalam jihad di jalan Allah. Keluarga mujahid itu menunggu kabar tentang jalannya peperangan yang dilakoni kaum muslimin melawan pasukan Quraisy. Namun, Abu Said tidak sabaran menunggu kepulangan pasukan muslim, dan ia bersikeras pergi menuju Bukit Uhud untuk melihat langsung jalannya peperangan dan mencari kabar tentang ayahnya. Dalam peperangan itu, musuh berhasil mendesak pasukan muslim hingga Rasulullah terpojok, bahkan beliau terluka pada beberapa bagian tubuh, termasuk bibir dan pahanya yang terkoyak. Darah mengalir dari wajah dan tubuhnya yang mulia. Sekelompok muhajirin dan ansar bersiaga merapatkan diri melindungi Nabi. Mereka menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk menjaga Nabi. Malik ibnu Sinan terkejut menyaksikan keadaan Rasulullah. Ia pun bergegas mendekatinya dan berupaya menghentikan darah yang mengalir di wajah Rasulullah. Ia menjilat dan menelan darah beliau, sehingga Rasulullah berkata, "Muntahkan." Malik menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memuntahkannya." Bercampurlah darah Malik dengan darah Rasulullah. Kelak, darah itu akan menjadi dinding tebal yang menghalanginya dari api neraka. Malik terus melindungi dan merawat Nabi hingga ia terjatuh karena luka-lukanya sendiri. Malik ibnu Sinan sangat bangga dengan kesyahidannya. Pada akhir hayatnya, jasadnya bersentuhan langsung dengan jasad Nabi dan ia menelan darah beliau yang mulia. Sungguh ia telah mendapatkan kemuliaan yang sulit dicari bandingannya. Pada saat itu, kaum
Muslim mengalami kekalahan dari pasukan musuh, karena pasukan pemanah yang ditempatkan di puncak Uhud, mengabaikan perintah panglima tertinggi, yaitu Rasulullah. Mereka meninggalkan posisi penting, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, agar tidak ditinggalkan hingga ada perintah baru. Darinya, mereka tergoda, menuruni bukit karena melihat kawan-kawannya, memunguti harta rampasan perang, yang ditinggalkan musuh. Mereka khawatir tidak kebagian jatah, sehingga bergegas menuruni bukit, tanpa memedulikan teguran komandan mereka, Abdullah ibnu Jubair, yang berusaha menahan mereka. Akibatnya, tak lama setelah mereka turun, kavaleri musuh melakukan serangan mendadak, dan dengan cepat berhasil menguasai posisi yang mereka tinggalkan. Pasukan Quraisy yang telah mundur berbalik ke medan perang dan memorak-porandakan pasukan Muslim. Sungguh mereka telah merusak dan menghancurkan diri sendiri, sementara harta rampasan yang dihasratkan, luput mereka dapatkan. Mereka telah melakukan kesalahan besar ketika melanggar perintah Nabi, Sang Panglima tertinggi. Mereka melupakan firman Allah, barang siapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Bagaimana mungkin Allah menolong orang yang tidak menaatinya? Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke Madinah, Rasulullah berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi lantas berkata, "Apakah kau Sa'id putra Malik?" Ia menjawab, "Benar, demi bapakku, engkau, dan ibuku." "Wahai Rasulullah, Allah telah memuliakan ayahmu, wahai Sa'id." Abu Sa'id pun kembali pulang dengan membawa berita bahwa Rasulullah kembali dalam keadaan selamat sementara ayahnya gugur di medan perang. Hari terus berganti hingga akhirnya saat yang dinantikan. Abu Sa'id Al-Khudri tiba, ia dapat ikut berperang bersama kaum Muslim dan Rasulullah dalam perang Khandaq. Namun, dalam perang itu tidak terjadi pertempuran, karena Allah melindungi kaum Muslim dari serangan kaum kafir. Dia mengirimkan badai yang memorak-porandakan kemah pasukan musyrik, sehingga mereka memutuskan kembali ke Makkah setelah mengepung Madinah selama beberapa hari. Abu Sa'id Al-Khudri pun ikut serta dalam beberapa peperangan lain bersama Rasulullah, termasuk ketika memerangi Bani Mustalik. Abu Sa'id Al-Khudri wafat pada 74 Hijriah. Semoga Allah memberi rahmatnya kepada Abu Sa'id Al-Khudri.